Halo, selamat datang teman-teman. Di video kali ini saya mau sharing ya tentang proses pengobatan atau treatment breast cancer yang saya alami. Karena di video saya sebelumnya yang tentang senam pasca masektomi itu ternyata saya dapat banyak reaksi dan komentar dari teman-teman, banyak yang positif. Jadinya saya memutuskan untuk membuat video series tentang proses perjalanan treatment breast cancer. Jadi teman-teman, saya mau sharing sedikit nih ya, kenapa pada awalnya saya bikin video tentang senam masektomi itu. Jadi dulu tuh ceritanya saya tuh masih awal-awal didiagnosa breast cancer. Dan kebetulan saya punya kenalan di Indonesia dan kebetulan dia juga sedang menghadapi treatment breast cancer. Kami sama-sama habis masektomi, jadi saya duluan masektomi, lalu teman saya itu masektomi di Indonesia. Pengobatan saya kebetulan ada di negara Belanda. Ternyata dia cerita pada saat sesudah mastektomi, dia itu tangannya langsung diangkat ke atas sama entah perawat atau dokter, saya lupa, langsung diangkat ke atas gitu, katanya harus bisa merdeka. Padahal itu belum ada 1 minggu dan kata dia sakit sekali, kata dia. Sedangkan proses pengobatan saya di Belanda itu berbeda gitu, karena pada saat saya menjalani proses sesudah mastektomi, sama dokter dan sama perawat dan rumah sakit itu kita dikasih kayak selebaran gitu, kertas, ada gambarnya gitu dan ada tulisannya gitu tentang gerakan senam, dan juga diajarin juga sama perawatnya. Jadi ada perawatnya gitu yang datang terus ngajarin kita gitu, nanti kalau kamu sesudah masektomi minggu pertama kamu gini bahunya, misalnya harus gimana gitu, hitungannya berapa kali gitu. Terus nanti minggu kedua gerakannya apa gitu, terus nanti minggu ketiga gerakannya apa gitu. Jadi karena proses penyembuhan pasca mastektomi itu di Belanda itu 6 minggu, jadi dalam 6 minggu itu gerakannya berbeda-beda gitu, menyesuaikan gitu dengan tempo waktunya. Karena kalau di Belanda sebelum 6 minggu itu tangan tidak boleh diangkat ke atas. Pertimbangannya karena pertama otot dada itu masih kaku, masih belum siap, dan bekas operasi itu masih basah, seperti itulah. Dan di Belanda mereka memang lebih menekankan pada pemulihan yang bertahap gitu. Jadi yang bertahap sedikit-sedikit otot kita dilatih gitu, enggak yang langsung tiba-tiba diseret gitu ya istilahnya. Makanya karena senam masektomi itu buat saya sangat bermanfaat, makanya terus saya buat videonya karena saya ingin sharing ke teman saya itu yang ada di Indonesia. Jadi biar dia juga mendapatkan manfaatnya gitu. Dan ternyata pada saat dia melakukan senam pasca masektomi itu juga ternyata membawa manfaat juga buat dia. Jadi bahunya tidak sakit, tidak terlalu sakit gitu, dan bisa pulih gitu dengan cepat gitu. Nah, terus saya putuskan juga untuk taruh di YouTube biar mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang juga membutuhkan dan juga sedang dalam proses pengobatan bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya. Dan saya senang sekali ternyata saya mendapatkan banyak komentar dan reaksi yang positif dari teman-teman yang ternyata juga mendapatkan manfaat dari video senam tersebut. Jadi terus sharing kali ini mungkin akan saya mulai dengan proses diagnosa. Awalnya saya didiagnosa kanker payudara itu, awalnya yang saya rasakan adalah saya merasa ada gatal di payudara sebelah kanan. Jadi tapi gatalnya itu beda. Awalnya saya kira itu kayak digigit nyamuk atau digigit serangga. Tapi gatalnya itu beda. Jadi gatalnya itu kayak dari dalam kulit terus panas gitu.
tapi gatal, tapi panas, tapi gatal gitu. Dan itu konstan rasanya. Terus pas saya garuk, kok ada benjolan gitu. Benjolannya mungkin segede gini lah, segini, seujung jari ini, jari tengah gini. Ini lah. Apa segini mungkin ya. Nah, segitu. Kok ada benjolan. Terus aku sama suamiku waktu itu, suamiku bilang, kamu harus cepat-cepat ke dokter nih, harus periksa gitu kan, untuk meyakinkan gitu kan, biar kita yakin apa itu apa gitu, untuk diperiksa. Tapi waktu itu karena aku dasarnya orang Indonesia ya, jadinya mungkin kalau untuk check up ke dokter itu kayak enggak lah, mungkin cuma digigit nyamuk gitu, atau digigit serangga gitu, jadinya nanti aja lah gitu kan. Tapi lama-lama dalam hari itu juga aku janjian sama suamiku, jadi kalau sampai nanti siang gatalnya nggak hilang, kamu harus telepon dokter, kata dia. Terus oke lah gitu kan, karena aku yakin nanti siang paling juga gatalnya hilang gitu. Tapi ternyata sesudah siang sekitar jam 2-an gitu, gatalnya kok nggak hilang-hilang gitu, dan dia tuh kayak ya itu konstan panas, gatal dari dalam gitu, konstan gitu kan, garuk tapi gatal tapi panas gitu. Terus akhirnya aku putuskan untuk telepon dokter, karena kalau proses di Belanda itu kita nggak boleh langsung ke rumah sakit, jadi harus mulai dari dokter umum dulu. Jadi aku kontak dokter umumku. Dan kalau di Belanda itu kalau misalnya kita telepon dokter itu harus pagi, dan datangnya hari itu juga, jadi kita nggak bisa yang janjian untuk minggu depan atau hari besok gitu, nggak bisa. Jadi harus telepon pagi, nanti sore datang kayak gitu. Nah terus tapi karena aku teleponnya udah sekitar jam 3 sore, jam setengah 3-an gitu, jadi mereka slotnya udah selesai, udah tutup, dan Sabtu Minggu mereka nggak buka, jadi aku harus tunggu hari Senin untuk telepon lagi sama mereka hari Senin pagi untuk telepon, dan sorenya bisa datang lagi ke dokter umum. Oke gitu kan awalnya. Terus pas malamnya suamiku pulang kerja ya kan, terus kita ngobrol, terus dia bilang, aku makin lama juga makin apa sih namanya, nggak apa sih, panik gitulah, restless gitu. Ya restless gitu ya. Terus akhirnya kita hari Sabtunya kita putuskan untuk telepon apa namanya, kalau di Belanda itu kayak ada dokter umum emergency. Jadi dia buka kalau hari Sabtu Minggu, dan mereka biasanya untuk orang-orang yang punya kasus emergency, misalnya pada saat hari Sabtu atau Minggu ada kecelakaan, atau hari Sabtu Minggu jatuh dari sepeda perlu dijahit kayak gitu. Nah mereka perginya karena dokter biasa tutup dan mereka nggak bisa langsung pergi ke rumah sakit, jadi mereka datang dulu ke dokter umum emergency itu. Jadi aku langsung telepon dokter umum emergency. Terus hari itu juga kita datang, terus diperiksa sama dokter umum emergency, terus disadari gitu ya sama dokter umum emergency. Terus aku dikasih 2 pertanyaan. Dia tanya pertama, apakah kamu punya riwayat keluarga breast cancer? Aku bilang nggak ada. Terus kamu usianya berapa? Waktu itu aku usianya 29 tahun. Terus dia bilang, oh iya aku emang ada benjolan, kata dia. Tapi kalau melihat usia kamu yang masih muda dan kamu tidak punya riwayat breast cancer, aku rasa kamu nggak usah khawatir. Jadi mungkin ini cuma kista aja. Cuman mungkin lebih baiknya besok Senin kamu datang lagi ke dokter umum kamu untuk periksa seperti itu. Dan kalau kamu mau lebih lanjut ya minta surat rujukan untuk bisa diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit. Tapi yang bisa ngasih surat rujukan itu dokter umummu yang besok hari Senin gitu. Oke, gitu kan. Terus akhirnya kita tunggu, terus hari Senin kita telepon paginya ke dokter umum, terus sorenya aku datang, terus aku ketemu nih dokter kedua ya. Dokter kedua periksa juga sadari, terus dia bilang, karena kamu masih muda dan kamu tidak punya riwayat penyakit breast cancer dalam keluarga kamu, jadi kamu tidak perlu khawatir gitu. Kamu aku kasih 2 optionnya kamu pulang, terus nanti 6 bulan lagi cek lagi, datang lagi ke sini terus cek. Atau kedua, kamu mau
aku kasih surat rujukan untuk periksa di rumah sakit gitu. Terus tapi kita maunya ke rumah sakit gitu, jadi kita minta surat rujukan untuk diperiksa ke rumah sakit. Terus oke, terus dikasih surat rujukan. Nah terus seminggu kemudian aku ke rumah sakit. Di sana aku ketemu sama dokter yang ketiga nih ya, dan di sana aku diperiksa mamogram. Mamogram itu yang kita berdiri di depan suatu alat dan dada kita dimasukkan ke dalam alat itu, terus dipencet gitu kan, dipencet. Terus sakit sih. Itu pertama mamogram, terus kedua aku di ekoskopik. Jadi di ekoskopik itu pakai ekogram gitu kan, ekografik. Nah, ketemu nih kan dokter ketiga ya. Tadi kan dokter umum pertama, terus dokter umum kedua. Nah, sekarang kan dokter ketiga nih dari rumah sakit ya, ekogram. Dia bilang, pertama hasil mamogrammu itu nggak kelihatan karena kamu masih muda, usianya masih 29 tahun, jaringan payudara itu masih kenyal. Jadi kalau misalnya ada tumor seperti itu tuh tidak bisa kelihatan karena ya itu masih kenyal jaringannya. Terus yang kedua di ekoskopik dia bilang iya memang sih ada sesuatu gitu, ada sesuatu. Tapi menurut aku sih ini bukan sesuatu yang berbahaya, nggak terlalu kelihatan kata dia seperti itu juga, jadi nggak terlalu berbahaya. Jadi aku kasih kamu dua opsi. Opsi pertama, kamu pulang terus nanti 6 bulan lagi balik terus periksa, atau kedua kamu dibiopsi gitu. Karena aku orang Indonesia, yang tadi ya kita kan kayak ada kayak hold back gitu ya, jadi periksa 6 bulan lagi balik, iyalah oke lah gitu, 6 bulan lagi balik lagi gitu, kita pulang aja ke rumah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi suamiku beda gitu, pola pikir dia beda. Dia bilang, tapi kan kita udah nyampe sini dokter, kita udah jauh-jauh nyampe sini, ini juga waktu gitu kan. Terus kenapa nggak langsung diperiksa aja sekalian? Jadi itu kita tuh pulang ke rumah kalau dan ini sekalian diperiksa, terus kita pulang ke rumah. Jadi kan waktunya itu sekalian kita nunggu. Kalau misalnya nggak ada apa-apa di hasil periksanya ya baik gitu kan. Tapi kalau misalnya ada apa-apa kan bisa langsung ditangani gitu kata dia. Oh oke ya benar juga ya kata suamiku gitu kan, karena kita memang beda budaya ya. Oke lah, terus aku akhirnya biopsi itu kayak jarum suntik kayak apa ya, jarum suntik itu, terus ada kayak ya jarumnya, terus nanti ditusuk ke jaringan yang benjolan itu, terus ditarik, terus diambil sampelnya untuk dikirim ke laboratorium. Terus meanwhile si dokterku yang ketiga ini yang dari rumah sakit dia kasih aku surat gitu yang intinya ia ditemukan mas gitu, mas itu kayak ada ya gumpalan gitu kan, tapi tidak berbahaya intinya gitu, enggak benign, kalau bahasa Belandanya itu benign itu tidak berbahaya gitu, tidak ganas. Ditemukan sebuah massa yang tidak ganas istilahnya, jadi kamu pulang tenang aja gitu. Nanti tunggu hasilnya laboratorium. Aku lupa kayaknya seminggu atau 2 minggu selanjutnya. Udahlah, udah tenang-tenang kan, paling kista atau nggak berbahaya gitu kan, karena udah 1, 2, 3 dokter bilang nggak apa-apa, mamogram nggak ada, ekoskopik nggak kelihatan, mamogram nggak kelihatan, jadinya udah 5 hal. Oke lah, tenang. Ternyata pas hasil laboratorium keluar dari proses biopsi itu ternyata ditemukan massa tumor dan ganas. Jadi kalau tumor ganas itu namanya kanker. Kalau tumor tidak ganas ya tumor aja gitu. Tapi kalau tumor ganas itu kanker. Jadinya didiagnosa pada hari itu September 2018 saya kanker payudara. Dan waktu itu di hasil diagnosanya dari biopsi itu stadium 1 kayaknya, stadium 1 dan besarnya itu 11 mm, 11 mm stadium 1 dan belum menjalar seperti itu. Terus
Jadi pelajarannya buat teman-teman yang bisa kita ambil dari cerita aku itu adalah pada saat kita yakin kalau ada something wrong di dalam badan kita tuh harus proaktif. Jadi jangan mau terima aja gitu. Karena kayak misalnya aku tadi kan dibilang masih muda, enggak punya keturunan kanker payudara, kamu ada benjolan, paling kista, dan itu sudah tiga profesional, 2 dokter umum dan 1 dokter dari rumah sakit. Dan hasil mamogram tidak kelihatan, hasil ekoskopik bilang ada massa tapi tidak ganas, tapi ternyata kita tuh harus proaktif gitu, harus tetap gitu. Dan untuk mengetahui apakah kanker atau tumor berbahaya atau tidak, itu memang jawabannya cuma biopsi. Jadi harus biopsi. Kalau belum biopsi jangan mundur gitu, karena kalau udah biopsi kita ya tahu gitu. Tapi kalau cuma mamogram dan ekoskopik itu belum ada jaminan gitu untuk mengetahui apakah massa itu apa sebenarnya. Jadi untuk teman-teman seperti itu, karena kenapa aku bilang kita harus proaktif, karena kanker itu kita berpicu dengan waktu. Jadi pada saat ditemukan pertama kali itu kan masih stadium kecil. Misalnya pada saat pertama-tama kita merasa something wrong dalam badan kita, itu biasanya masih stadium kecil, kayak mungkin 1 atau 2 gitu ya. Dan pada saat kita langsung lakukan tindakan secepatnya, itu tuh harapan hidup kita semakin secara statistik semakin meningkat gitu. Karena kanker kalau misalnya masih stadium awal itu bisa di treatment gitu, bisa dimastektomi, bisa dilakukan sesuatu gitu. Tapi kalau seandainya kita tunggu-tunggu terus kita berpicu dengan waktu, dan dia kan cepat ya menyebarnya, dan terus tiba-tiba dia sudah besar, itu penanganannya akan lebih susah lagi gitu. Dan statistik harapan hidup kita juga persentasenya akan menurun gitu, karena semakin lama kita tunggu, semakin ganas semakin dia menyebar dalam tubuh kita, dan semakin susah juga kita gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang sedang dalam atau baru saja mendapat diagnosa kanker, itu langsung dikerjakan. Kenapa? Karena kalau misalnya banyak juga teman-teman dari Indonesia itu yang nggak apa-apa kok, jangan kemoterapi, nanti itu kok kankernya pecah sendiri gitu. Ada yang udah nunggu sampai payudaranya pecah gitu kan. Padahal sebenarnya itu sayang sekali, karena kalau payudaranya udah pecah, itu kan kankernya sebenarnya sudah menyebar. Karena kanker itu kan sel, dan itu kan kecil, dan itu mikroskopik, dan kita nggak bisa lihat di mana dia menjalar ke bagian tubuh kita yang lain. Dan kalau kita semakin lama kita tunggu, semakin lama kita membiarkan kanker itu untuk berjalan-jalan dalam tubuh kita, dalam aliran tubuh kita, karena dia bisa jalan-jalan gitu ke aliran tubuh kita. Semakin kita tangkap pada saat dia masih kecil, itu harapan kita untuk kedepannya, untuk sembuh kedepannya itu lebih banyak gitu, daripada pada saat kita tunggu-tunggu terus meletus, toh akhirnya kita harus balik lagi ke rumah sakit ya kan. Kalau misalnya nih banyak juga di Indonesia udahlah herbal aja gitu, atau mungkin holistik atau herbal biasanya gitu kan, minum daun ini, minum kayu itu, minum jamu ini, terus pengobatan holistik gitu kan, yang apa kayak gitu kan, boleh gitu. Cuman jadikan itu sebagai pendukung, jangan pendukung medis gitu. Jadi jangan menggantikan medis gitu. Jadi lakukan dua-duanya. Jadi medis juga dilakukan, herbal juga dilakukan. Jadi jangan diganti, jangan disubstitusi gitu, kayak aku holistik dan herbal, nggak perlu medis gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nyawa kita cuma satu, dan pada saat kanker itu masih kecil, kita masih punya kesempatan. Jadinya sayang sekali gitu pada saat teman-teman ada chance, ada choice untuk bisa memilih pada saat masih kecil, tapi teman-teman hiraukan gitu, nggak hiraukan, dan teman-teman nunggu, akhirnya pecah juga, akhirnya harus masuk rumah sakit juga, akhirnya harus di kemo juga gitu. Jadinya toh
akhirnya sama-sama harus di kemo. Kenapa kok tidak memilih pada saat di awal gitu? Karena kalau di awal harapan hidup kita lebih besar gitu daripada pada saat sudah pecah terus harus balik lagi ke rumah sakit dan akhirnya juga kena kemo gitu, karena ya memang sudah tidak bisa apa-apa lagi kalau sudah seperti itu gitu, maksudnya harus panjang gitu. Lebih baik kita langsung selesaikan kemo sekali tapi kedepannya kita berjalan dengan lebih enak, seperti itu teman-teman. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan ada saran, masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi, dah.